Memasuki H+3 Lebaran, saudara, arus balik sudah terasa di jalur Pantura. Untuk memantau situasinya, kita tergabung dengan rekan Mikaela Winda di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, dan Putu Bagus di Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Mikaela terlebih dahulu. Mikaela, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus balik di sana pagi ini? Sylvia, Gracia, selamat pagi. Hari demi hari usai Lebaran, tampaknya ini mulai banyak pemudik yang kembali ke arah Jakarta. Karena kalau kita bicara data, ini dari H+1 Lebaran hingga H+2 Lebaran, ini terjadi peningkatan yang signifikan untuk jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama untuk kembali ke arah Jakarta. Kalau di H+1 ini jumlahnya 29.000 kendaraan, di H+2 Lebaran ini totalnya sudah 44.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama dari arah Cipali, dari area Pejagan Pemalang, Semarang, Brebes untuk menuju kembali ke arah Jakarta. Diperkirakan untuk jumlahnya hari ini akan semakin meningkat, apalagi untuk pagi hari ini mulai diberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% bagi para pemudik yang tap in di gerbang tol Kalikangkung Semarang, kemudian tap out maupun keluar di gerbang tol Cikampek Utama. Untuk itu, untuk hari ini juga mulai akan diberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, baik nantinya kontraflow maupun one way yang akan dilakukan baik itu secara bertahap maupun secara nasional, tergantung dari diskresi dari pihak kepolisian maupun PT Jasa Marga. Namun jika kita bicara mengenai situasi kemarin malam, ini sudah diberlakukan kontraflow Semarang sebenarnya mulai dari kilometer 55 hingga kilometer 47 dari arah Transjawa maupun dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta, ditambahkan untuk satu lajur karena kemarin malam sebenarnya ini sudah cukup padat untuk kendaraan-kendaraan yang kembali ke arah Jakarta. Nantinya jika memang semakin banyak kendaraan yang menuju ke arah Jakarta, tentunya PT Jasa Marga akan menyiagakan 5 gardu tol tambahan. Nantinya akan ada 36 titik transaksi yang siap untuk mengakomodir para pemudik yang akan kembali ke arah Jakarta. Karena kalau kita bicara mengenai puncak arus balik, diprediksi akan terjadi pada 6 April 2025, di mana nantinya akan ada 170.000 kendaraan yang akan melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Tentunya diimbau juga untuk saudara maupun pemudik yang berencana untuk balik ke arah Jakarta, lebih baik untuk menghindari tanggal-tanggal di mana puncak arus balik seperti tanggal 6, tanggal 7, lebih baik untuk pulang ke Jakarta lebih awal. Sementara demikian, Sylvie dan Gracia kembali ke studio. Terima kasih Mikaela Winda melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan saudara, kita bergeser ke Putu Bagus dan juru kamera Imam Rohman di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Putu, bagaimana pantauan lalu lintas di tempat Anda berada saat ini? Ya baik, selamat pagi Gracia dan juga saudara untuk pantauan kondisi terkini di tempat saya melaporkan saat ini. Tepatnya di wilayah arteri Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Ini kondisinya sejak subuh hari tadi terpantau ramai lancar dan cenderung lengang. Dan kami juga memantau sejak pukul sekiranya 4.30 waktu Indonesia Barat tidak ada kepadatan atau penumpukan kendaraan yang signifikan. Namun tadi juga kami memantau bahwa ada kendaraan yang mendominasi, di mana ini kendaraan pribadi, khususnya minibus yang datang dari arah selatan, yakni dari wilayah Ungaran yang menuju masuk ke dalam tol Banyumanik, yang nantinya tentunya kendaraan minibus ini akan berlanjut untuk masuk ke gerbang tol Kalikangkung yang nantinya akan menuju ke Cikampek, Jakarta dan sekitarnya. Selain itu juga ada kendaraan roda 2 yang mendominasi, ini datang dari arah yang sama, yakni dari wilayah selatan dan memang menuju ke wilayah Semarang Kota dan juga kota lainnya di utara Jawa Tengah, yakni seperti Brebes, Tegal, Leri, dan sekitarnya. Sementara itu data yang kami dapatkan sejauh ini bahwa untuk puncak arus balik angkutan Lebaran 2025 ini diprediksi akan terjadi dalam 2 hari ke depan, artinya di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Maka dari itu pihak kepolisian ini telah menyediakan posko-posko pengamanan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ingin melakukan perjalanan arus balik di masa angkutan Lebaran 2025 agar memang perjalanannya aman dan juga nyaman. Sementara itu pihak kepolisian juga nantinya akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas, namun ini bersifat situasional yang dimana memang nantinya akan diberlakukan sistem one way
untuk masuk ke dalam gerbang tol Banyumanik. Namun ini sekali lagi sifatnya situasional tergantung kondisi kepadatan di lapangan. Selain itu, selain dari arteri Banyumanik yang menjadi titik rawan, ini ada titik arteri Kerapiak yang juga nanti menjadi tempat pertemuan yang diprediksi akan menjadi titik kepadatan di masa arus balik di Lebaran 2025. Sementara itu dapat juga kami informasikan bahwa himbauan kepada masyarakat yang khususnya ingin melakukan perjalanan arus balik menggunakan kendaraan pribadi ini untuk mengecek atau melihat kondisi kendaraannya dalam kondisi yang prima agar memang dapat selamat dan aman sampai dengan tujuan dan tidak ada kendala dalam perjalanan. Sekian informasi yang kami dapatkan sejauh ini, kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Putu Bagus melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Michelle Winda di gerbang tol Cikampek Utama.